Kali ini saya mau ngomongin tentang parenting ya. Jadi saya waktu baru-baru punya anak ya, sekitar ya tepat 15 tahun yang lalu ya. Nah, di situ saya sama sekali buta tentang parenting ya. Dan saya mempersiapkan kelahiran anak pertama saya itu dengan belajar dari buku parenting ya. Jadi saya memang suka baca dan saya merasa saya perlu belajar. Jadi saya punya satu buku panduan yang dari terbitan, saya pikir terbitan Amerika ya, pengarangnya ya orang Amerika gitu. Kenapa saya pilih parenting gaya barat gitu, padahal waktu itu saya tinggal di Indonesia ya. Karena ya saya pikir di sana memang orang-orangnya sudah biasa ya, sudah dari jangka waktu yang lama mereka sudah banyak melakukan penelitian atau mereka punya lebih maju lah menurut saya ya. Jadi itu pendapat pribadi saya. Makanya saya kiblatnya ke sana gitu. Karena kalau di Indonesia cenderung, maaf ya, bukannya melecehkan, tapi memang kebanyakan pedomannya tuh kayak kayak tahayul gitu ya, kayak hal-hal yang bukan berdasarkan penelitian ilmiah atau berdasarkan memang saya pikir lebih baik belajar dari ahlinya ya, yang punya pengalaman di bidang profesional ini gitu ya. Jadi saya belajar dari buku ini, di mana penulisnya adalah seorang pengasuh bayi yang berpengalaman. Jadi karena memang dari barat, jadi orang barat kan memang sangat mengutamakan kemandirian ya. Jadi mereka dari bayi itu, kalau di dunia barat itu memang dari bayi mereka dibiasakan untuk mandiri gitu ya, dilatih untuk mandiri gitu. Nah, jadi ya saya belajar dari situ gitu. Dari kecil, dari mulai bayi ini lahir gitu ya, udah mulai dilatih gitu untuk tidur sendiri. Ya, saya punya ipar juga di sini ya, di Jerman. Memang dari bayi anak-anaknya memang sudah biasa tidur sendiri, dan mereka nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah dalam arti kata ya memang tipe anaknya memang bisa tidur sendiri gitu. Nah, kalau anak saya, anak yang pertama ini, memang dari kecil itu memang susah gitu untuk tidur sendiri. Jadi saya waktu itu menghabiskan banyak sekali waktu ya, setiap malam itu kalau mau tidurin anak bisa 2-3 jam gitu, sampai sayanya sendiri udah ngantuk dan lelah gitu ya. Tapi anak ini memang susah gitu untuk tidur gitu. Walaupun saya ikut hampir semua yang disarankan di buku itu gitu. Waktu bayi memang baru lahir itu saya punya pengasuh ya, punya babysitter atau asisten gitu ya. Karena memang waktu itu saya kan operasi ya, sesar. Jadi saya bayangkan kalau saya sendiri gitu ya, untuk saya bergerak aja, untuk saya ya mungkin karena baru ya, lukanya masih basah gitu, sakitnya benar-benar sakit gitu, kayak isi perut tuh kayak mau tumpah gitu. Jadi saya bayangin, aduh kalau saya sendirian gitu ya, memang repot gitu. Nah, untungnya saya waktu itu langsung dapet ya pengasuh ya, babysitter atau asisten itu. Dan di situ memang saya bersyukur banget karena sangat membantu ya. Tapi yang saya sangat bersyukur juga ya, waktu saya menerapkan prinsip yang saya pelajari dari buku panduan cara pengasuhan bayi ini. Nah, ini bentrok kan sama pengasuh yang saya sewa waktu itu ya. Di situ kan disarankan supaya ya, seperti ada juga dalam budaya Indonesia ya, istilah bau tangan kan ya. Jadi sesuai dengan prinsip di buku ini, memang anak itu jangan terlalu sering digendong gitu ya. Tidur juga jangan dibiasakan
di apa namanya ya, ditimang-timang, terus diapain sampai di, apalagi sampai tidur bareng gitu sama orang tuanya gitu. Itu menurut buku ini memang tidak sehat karena tidak melatih anak ini untuk mandiri gitu. Tapi waktu saya tegur pengasuh saya waktu itu ya, pengasuh bayi saya, supaya nggak terus-terusan ini, dia kan hampir sering banget ya, maksudnya ya emang dia pikir dia memang tugasnya kan ngasuh bayi gitu, karena saya nggak kuat gendong-gendong atau gimana, dia gendong-gendong terus. Saya tegur kan, saya bilang jangan sering digendong-gendong nanti bau tangan. Dan dia jawab gini, ya kalau nggak sekarang kapan lagi gitu, kalau nggak sekarang digendong-gendong, ditimang-timang, disayang-sayang kapan lagi gitu. Ya waktu itu saya memang kurang senang gitu, kurang setuju gitu ya, karena memang bertentangan sama apa yang saya mau ikutin gitu. Nah tapi sekarang sesudah 15 tahun berlalu, saya beda sekali pendapat saya. Saya akhirnya menyadari bahwa kata pengasuh bayi saya itu benar gitu. Kenapa benar? Karena sekarang anak saya udah 15 tahun umurnya, hampir ya, nanti tanggal 20 dia ulang tahun ya. Dan anak saya yang 2 lagi juga sudah, bedanya cuma setahun setengah. Jadi hampir semua usianya tuh memang deketan gitu ya. Ayo cepet. Nah terus sekarang saya menyadari bener gitu bahwa yang dikatakan pengasuh saya itu bener. Kalau nggak waktu mereka kecil, nggak waktu mereka bayi, ya kapan lagi? Karena kalau udah gede, boro-boro mau ditimang-timang. Dan saya sekarang bukannya menyesal ya, agak menyesal memang. Kenapa? Karena saya menyadari saya kayaknya nggak dapat parkir di sini deh, saya harus ke sana. Ini udah penuh banget ya tempat parkirnya, padahal masih pagi ini di sini. Aduh, saya telat ya hari ini ke tempat belanja. Mungkin saya memang bikin kesalahan, tapi ya oke lah. Saya mengakui gitu ya, saya bikin kesalahan banyak sebagai orang tua gitu ya. Nah terus dulu saya pikir saya memang beranggapan karena itu penulis orang Amerika dan sudah berpengalaman gitu kan. Jadi saya pikir ini kamu tahu apa tentang pendidikan anak gitu ya. Saya bukannya melecehkan, tapi memang agak nggak senang gitu waktu saya dibilangin begitu sama asisten saya itu. Nah ini saya mepet banget nggak ya? Aduh, tidak suka di sini, tapi bagaimana? Mungkin aku bisa ya, sudah begitu aja lah. Maaf ya, saya sambil nyetir karena menghemat waktu. Nah sekarang setelah anak-anak saya menginjak masa remaja, setelah mereka besar, saya sampai harus memohon-mohon untuk mereka mengizinkan saya memeluk mereka, kecuali yang bungsu ya, masih 12, belum 12 tahun umurnya. Dia masih suka dipeluk, masih suka dicium-cium gitu ya. Cuma nggak bisa ditimang-timang aja gitu. Tapi yang 2 ini yang sudah besar ya, nggak mau tidur lagi sama kami orang tuanya, nggak mau dipeluk, nggak mau dicium. Itu sekali-kali, maksudnya mereka ya, kalau saya ini nggak nolak sih maksudnya, tapi nggak seperti dulu, seperti mereka masih kecil. Itu saatnya kita menikmati gitu, menikmati mereka, memeluk mereka sepuas-puasnya, nyiumin mereka sepuas-puasnya, gendong-gendong mereka sepuas-puasnya, karena itu memang waktunya. Dan benar itu yang dikatakan sama pengasuh bayi saya, bahwa kalau nggak sekarang, waktunya mereka kecil, kapan lagi? Sekarang saya menyadari, dan kalau saya bisa memutar balik waktu, mungkin saya akan lebih banyak gitu. Tapi kita harus tahu juga batas kita. Waktu itu kondisi fisik saya tidak memungkinkan gitu ya untuk terus-terusan menggendong bayi gitu. Dan karena itu saya menyewa pengasuh bayi, dan itu memang waktu itu saya perlu gitu. Jadi ibu-ibu yang kelewat lelah ya, kecapean ngurus bayi juga harus tahu batasan mereka. Kalau capek gitu ya, kalau memang nggak baik untuk fisik gitu kan, untuk kondisi tulang belakang gitu ya, kalau keseringan juga nggak bagus. Jadi
kita harus tahu lah kapan waktunya kita harus meletakkan bayi kita supaya kita juga bisa beristirahat. Itu sama sekali nggak salah. Jangan merasa bersalah kalau kita sering meletakkan bayi di tempat tidur untuk mereka main sendiri. Itu juga bagus ya untuk perkembangan bayi. Jadi seimbang, kuncinya seimbang gitu ya. Tapi di saat tidur, yang mau saya tekankan di sini, waktu tidur, sampai sekarang anak saya yang umur hampir 12 tahun itu masih tidur sama kami. Dan saya sama sekali nggak keberatan, karena buat saya itu sesuatu yang buat saya bikin nyaman ya. Saya bisa lebih tenang, lebih enak tidurnya kalau ada anak di samping saya. Dan saya suka kalau malam saya mendusin gitu ya, bangun dan saya bisa lihat anak saya dalam keadaan tentram, baik, tidur gitu. Dan saya bisa cuma mengusap-ngusap, ngelus-ngelus gitu ya, atau nyiumin gitu. Itu sesuatu yang bikin saya nyaman gitu. Dan itu saya pikir harusnya dari dulu saya nggak perlu membuang-buang waktu 2-3 jam setiap malam cuma buat nidurin anak ini supaya anak ini bisa tidur sendiri gitu. Saya maksain anak ini tidur di tempat tidurnya sendiri, di boxnya sendiri gitu. Saya maksain sampai saya habiskan waktu begitu banyak, sampai saya kecapean, anaknya juga nangis terus gitu. Padahal kalau saya bisa mengulang waktu, bisa memutar balik waktu, saya mungkin akan mengambil pendekatan yang beda gitu. Jadi mungkin anak ini beda gitu, nggak seperti anak anak ipar saya ya, yang gampang aja bisa ditaruh dan tidur sendiri nggak masalah. Anak saya mungkin kebutuhannya beda gitu, jadi dia mungkin perlu dipeluk gitu ya. Waktu tidur dia nggak suka harus diletakin sendiri dan ditinggal sendiri gitu. Jadi memang kalau saya bisa memutar balik waktu, saya akan pakai cara lain gitu, nggak seperti yang ditulis sama buku ini. Mungkin saya bakalan melihat kebutuhan anak ini, dan saya lihat mungkin ke depannya kalau itu memang nggak mengganggu saya tidur bareng sama anak, ya nggak apa-apa gitu. Memang ada bahayanya juga, katanya takut ketindihan lah, takut ada ya, namanya orang tua, ada yang tidurnya kayak tidurnya memang dalam banget ya, jadi dia nggak sadar udah nindihin anaknya gitu. Nah kalau saya kebetulan tidurnya memang nggak terlalu dalam gitu. Saya nggak takut kalau ada bayi di sebelah saya, karena saya biasanya nggak sedalam itu tidurnya gitu. Nah mungkin saya waktu itu kalau saya bisa mengulang waktu, akan dari awal saya biarin aja. Kalau emang anak ini susah tidur sendiri, ya udah nggak apa-apa, saya kekepin aja, saya tidur di sebelah saya aja gitu. Dan itu bakalan menghemat waktu saya gitu, dan juga bakalan memudahkan buat dua-duanya, buat saya dan anak saya. Waktu itu mungkin lebih gampang gitu, kita bisa dua-duanya tidur dengan nyaman gitu. Nah untuk anak yang kedua saya beda lagi, saya suruh suami saya untuk ngekepin gitu. Jadi anak yang kedua ini dia selalu tidur ya, nggak seperti anak yang pertama. Saya berusaha untuk nidurin dia dan supaya dia mandiri tidur di tempat tidurnya sendiri. Nah kalau anak yang kedua saya udah biasa. Akhirnya saya anak yang kedua, supaya anak yang pertama ini nggak cemburu, saya tidur sama anak yang pertama gitu. Jadi saya mulai mengubah gitu. Jadi saya nggak lagi maksain si anak ini tidur di tempat tidurnya sendiri, tapi saya sengaja supaya si kakaknya nggak cemburu sama adiknya, saya tidur sama si kakaknya. Nah si adiknya ini yang baru lahir, saya suruh suami saya untuk nidurin dia. Jadi seringnya si anak bayi ini yang nomor 2 ini tidur di dada bapaknya, dan dua-duanya tidur aja nggak masalah. Akhirnya saya biasakan waktu itu. Kalau saya ingat-ingat lagi ya nggak kehilangan juga sih, saya punya banyak waktu dengan anak-anak kami di tempat tidur, sama-sama tidur gitu. Memang waktu itu sempit ya, tapi sangat nyaman gitu kalau ada anak-anak. Tiap kali mereka perlu sesuatu ya memang saya harus bangun ya, karena suami saya kerja kan. Saya nggak mau suami saya kurang tidur, dan nanti kalau kerja jadi nggak fokus, karena suami saya kerjanya pakai mesin kan, bahaya. Jadi saya usahakan kalau anak bangun tengah malam, saya yang bangun suami saya usahakan supaya bisa tidur bagus. Dan ada waktunya juga, waktu anak ketiga saya tidur di kamar yang lain supaya suami saya nggak terganggu ya tidurnya. Yang 2 juga supaya nggak terganggu, ada anak 2 yang lain gitu ya. Kalau yang satu tiap jam nangis terus, bangun terus gitu, saya takutnya yang lain terganggu, dan saya memutuskan sama anak yang bungsu saya pindah aja di kamar yang lain, kami tidur berdua gitu. Memang beda-beda ya, jadi kita nggak bisa mempatokkan oh ini berhasil untuk si anak ini berarti kita harus pakai metode ini, karena setiap anak berbeda, dan juga mungkin kebutuhan tiap keluarga beda. Jadi apa yang saya bagikan di sini bukan berarti patokan atau gimana. Ini
menurut saya gitu yang berfungsi buat keluarga kami waktu itu, dan mungkin juga bisa membantu keluarga-keluarga muda yang baru punya anak gitu ya. Kita harus tahu gitu apa yang cocok, apa yang terbaik buat keluarga kita gitu, karena kebutuhan tiap keluarga kan beda, tiap anak, tiap pasangan kan beda-beda. Ada yang cocoknya memang sama-sama tidur bareng sama-sama anak gitu, ada yang nggak suka, takut terganggu, ada yang pengen anaknya tidur di kamar sendiri. Ya itu masing-masing diputuskan sendiri, dan ini buat pertimbangan aja. Ini pendapat saya, pengalaman saya yang saya bisa bagikan di sini ya.